Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan diri, zolim yang bagaimana? Allah menjanjikan akan mengabulkan orang-orang yang dizolimi, baik itu untuk mendoakan yang buruk tentang orang yang menzolimi maupun mendoakan kebaikan bagi dirinya sendiri. Janji Allah itu pasti. Zolim bisa berupa ucapan keji, tuduhan keji, perbuatan keji apapun yang merugikan pihak lain, skala kecil apalagi besar. Masalahnya sekarang banyak juga yang merasa dizolimi tidak pada tempatnya, bersikap terlalu mengasihani diri sendiri padahal pihak lainnya tidak berasa menzolimi sama sekali. Malah mungkin sebaliknya, dialah yang zolim dengan mungkin udah bersikap mendoakan atau menyumpah-nyumpah orang yang dia anggap menzolimi dia, bahkan sudah menyebar-nyebarkan fitnah. Nah, bagaimana bila kejadian seperti ini? Beberapa waktu itu saya mendapatkan pertanyaan seperti itu. Bagaimana jika si A yang dianggap menzolimi si B malah sesungguhnya akhirnya dizolimi oleh si B? Entah itu dengan fitnah, gibah, atau perlakuan yang merugikan, bahkan mungkin berupa sikap si B yang menyumpah-nyumpah terhadap si A tadi. Ini bisa terjadi disebabkan oleh sikap B sendiri yang teramat sensitif, atau hanya berkaca pada dirinya sendiri yang paling benar, serta bersikap a priori terhadap orang lain. Maka hanya dari visi dia pula, semua orang dianggap menzolimi dia. Ternyata kejadian ini saya lihat dan alami sendiri. Baiklah, memang Allah menjanjikan doa yang dijabah. Tapi ada baiknya pula kita ini, yaitu yang merasa dizolimi atau yang tidak merasa, berpikir sejenak sebelum menjatuhkan keputusan dizolimi. Karena jangan sampai tanpa sadar ternyata malah kita pula yang menzolimi. Misalnya, bagaimana bila saat kita benar, sengaja saya beri tanda kutip karena masih banyak yang samar tentang me dan di tadi bagi sebagian orang dizolimi. Maka doa atau kalimat yang ditujukan pada orang yang kita anggap zolim itu kita rubah ajalah menjadi kalimat baik, doa terijabah untuk diri kita sendiri atau keluarga. Gunakan aja untuk keperluan kita atau anggaplah doa simpanan kita. Sementara hitungan zolim atau tidaknya serahkan aja kepada Allah dan pihak berwenang hukum yang berlaku di negara kita. Dan ada baiknya kita ini benar-benar merenungkan, apa benar kita dizolimi? Apa benar ada terjadi kezoliman? Apa bukan kita sendiri yang ternyata menzolimi? Sementara kita udah menghabiskan waktu ngumpat, gibah, bahkan menjadikan fitnah. Nah, menunjukkan keadilannya, di sisi lain ada pula hadis yang menyatakan tentang hati-hati terhadap laknat. Ada toh yang sampai melaknat musuhnya. Begini isi hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hamba ketika melaknat sesuatu maka laknat itu naik ke langit, lalu ditutuplah pintu langit, lalu laknat itu turun ke bumi, maka ditutuplah pintu bumi, lalu laknat itu lari ke kanan ke kiri. Jika tidak menjumpai lubang maka kembali ke yang dilaknati, jika memang dia pelakunya. Tetapi jika bukan, maka laknat itu kembali kepada yang mengucapkan. Hadis riwayat Abu Daud. Amat rugi bila kita sudah suuzon lantas mengumbar kata, mengumbar sumpah dan lain sebagainya, tapi ternyata sadar tidak sadar malahan kita yang akhirnya berbuat zolim itu sendiri kepada yang orang banyak. Wallahu a'lam. Tuhan juga yang maha bijaksana, dia pula yang maha adil. Mari kita berusaha aja berlindung pada Allah dari sikap zolim diri sendiri dan zolimnya orang lain dengan berdoa. Allahumma inni a'udzubika an adila au udila au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Artinya, aku berlindung kepadamu dari kesesatan diriku atau disesatkan orang lain, dari tergelincirnya diriku atau digelincirkan orang lain, dari menzolimi diriku atau dizolimi orang lain, atau kebodohan diriku atau dijahili orang lain. Hadis riwayat Abu Daud.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bulan Mei 2012, renungan saat merasa urusan zolim ini bisa terbalik.